Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dengan PPT kali ini menjelaskan statistika komunikasi yang berhubungan distribusi binomial dan possession. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Kori Hairiyah, Ilmu Komunikasi R2, NPM 03/2021-494. Menjelaskan distribusi binomial dan distribusi Poisson serta menjawab soal nomor 7 dan 15. Apa itu distribusi binomial? Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam N percobaan, ya atau tidak, dalam artian berhasil atau gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Ketika N sama dengan 1, distribusi binomial adalah distribusi Bernoulli. Distribusi binomial merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikansi statistik. Rumus binomial. Dan apa itu distribusi Poisson? Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Rumus distribusi Poisson. Soal pertanyaan ini, berdasarkan pengalaman setiap mencetak 10.000 lembar, terdapat 100 lembar yang rusak. Pada suatu waktu, perusahaan mencetak 1.000 lembar kertas. Pertanyaannya, mendapat paling banyak 2 lembar kertas yang rusak. Lalu saya menjawab dengan yang diketahui probabilitas mendapatkan kertas yang rusak. P 100 per 10.000 sama dengan 0,01. N banyaknya lembar yaitu 1000 dan lambda 1000 dikali 1000 X 0,01 sama dengan 10. Yang A ini contoh nomor, karena ini 5, jadi yang ini jawaban saya 2. Karena ya jawabannya P sama dengan kurang lebih dari 2 sama dengan PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2. Lalu untuk menjawab saya akan di Excel. Untuk menghitung PX sama dengan 0, yaitu kita pencet klik Insert, lalu statikal, lalu pencet Poisson, lalu oke. Kemudian nomor itu diganti yang pertanyaan PX sama dengan 0, berarti nomor itu 0. Dan mean atau lambda itu sama dengan 10, dan cumulative distribution yaitu karena ini sama dengan, berarti kita jadikan false. Lalu kita enter. Kemudian untuk PX sama dengan 1, lalu kita klik ke insert vacation, lalu kita ke Poisson, lalu kita klik nomornya itu yaitu 1, dan mean atau lambda itu 10, dan cumulative distribution vacation itu karena ini sama dengan berarti false. Lalu kita enter. Lalu untuk PX sama dengan 2, kita klik lagi insert vacation, Poisson, lalu nomornya itu 2, mean atau lambdanya itu 10, cumulative distributionnya itu karena ini sama dengan berarti false. Lalu kita klik enter. Dan untuk penjumlahan, kita akan menghitung jumlah ini. Kita blok, lalu kita auto sum. Dan ini jumlahnya, dan saya akan memindahkannya di PT ya. Yang saya hitung dari Excel hasilnya seperti ini. Karena 2.71828 ini sudah tertera dari rumus awalnya, jadi min kuadrat dikali min kuadrat dibagi 0 faktor dikali 10 kuadrat 0 ditambah 2.78128 dikali min kuadrat 10 dibagi 1 faktor dikali 10 pangkat 1 ditambah 2.71828 pangkat min 10 dibagi 2 faktor dikali 10 pangkat 2. Lalu hasil yang dari
tersebut saya hitung, saya disederhanakan 4,540 ditambah 0,00045399 ditambah 0,0022699996, hasilnya sama dengan 1 dikurang 0,0027693996, hasilnya yaitu 0,9972300604. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 15, yaitu misal suatu tes terdiri dari 10 soal, jawaban pilihan ganda dengan 5 opsi. 5 opsi itu seperti pilihan A, B, C, D, E yang terdiri 1/5 dan 4/5. Dan berapa peluang menjawab paling sedikit? 6 soal benar paling sedikit, berarti K 10, 9, 8, 7, 6. Dan C, N, K, jadi C 10 sama dengan 1 udah saya hitung dan memang saya pelajari. Terus C 10 sama 9 itu hasilnya 10 udah saya hitung. C 10 8 sama dengan 45, C 10 7 sama dengan 120, dan C 10 6 sama dengan 210. Lalu untuk PK yaitu 1/5 yang dari tadi 5 pilihan opsi A, B, C, D, jadi 1/5 pangkat 10 sama dengan berapa? 1/5 pangkat 9, 1/5 pangkat 8, 1/5 pangkat 7, 1/5 pangkat 6. Dan Q, N kurang K ya, jadi misalkan 10 dikurangi 10 berarti kan 4/5 pangkat 0. 4/5 dari mana? 4/5 ini dari yang pilihan opsi kan tadi 1/5, terus B, C, D, E itu 4/5, jadi 4/5. Jadi nolnya dari mana? 0 itu 10 dikurangi 10 sama dengan 0 ya kan. Terus 4/5 1. Kenapa 1? 1 10 dikurangi 9 yang angka kecil kayak dipangkatin itu kurangnya. Terus 4/5 pangkat 2, terus 4/5 pangkat 3, 4/5 pangkat 4, dan hasilnya saya hitung di Excel dan jumlahnya seperti ini. Terima kasih penjelasan dari saya. Apabila kurang dari kata penjelasan mohon dimaklumkan karena memang saya baru menjelaskan statistika seperti ini, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.